Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa bersama Aiman mengembangkan koordinasi Qurani. Allahu Akbar. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Miftah akan menerangkan tentang kisah keteladanan Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah putra dari Nabi siapa? Masih ingat? Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Siapa nama ibunda Nabi Ismail? Siti Sarah apa Siti Hajar? Masih ingat? Siti Hajar adalah ibunda Nabi Ismail. Kalau Siti Sarah adalah ibunda Nabi Ishak. Nabi Ismail punya keturunan yang juga menjadi nabi, itu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kali ini Pak Miftah sudah menyiapkan materi tentang Nabi Ismail. Nabi Ismail tinggal di Babilonia dan Mesir. Nah, kemudian berhijrah itu berpindah ke Palestina. Ke Palestina ya. Nah, setelah di Palestina berhijrah yang kedua yaitu bersama dengan Nabi Ibrahim dan ibundanya juga Siti Hajar pergi ke Mekah. Ini pergi ke Mekah ya. Nah, karena dari Palestina menuju Mekah ini sangat jauh dan Siti Hajar membawa bekal seadanya saja. Nah, di tengah-tengah perjalanan Siti Hajar merasa kehausan dan kelaparan. Nabi Ismail juga pasti merasakan kehausan karena kan juga masih kecil ya. Nabi Ismail masih digendong. Lah, kemudian itu kebetulan sudah nyampai di Bukit Sofa. Nah, Nabi Ismail tadinya masih kecil ditaruh di bawah pohon. Di bawah pohon dan itu di Bukit Sofa. Lah, Siti Hajar tadi berlari-lari dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah. Bukit Sofa, Bukit Marwah selama 7 kali. Nah, di yang ke-7 kali Siti Hajar putus asa. Kok tidak ada ya gitu. Sehingga Allah memberi karunia kepada Nabi Ismail, pada kaki beliau bisa mengeluarkan air. Air apa kira-kira? Air Zam-Zam. Nah, pada saat itulah muncullah sumur Zam-Zam. Nah, jadi Nabi Ismail mujizatnya adalah bisa mengeluarkan air Zam-Zam. Itu masih kecil ya. Nah, kemudian ketika sudah sedikit remaja, Nabi Ibrahim, ayahanda beliau, bermimpi bahwasanya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail, putra beliau. Lah, setelah bermimpi, beliau menyampaikan kepada Nabi Ismail, "Ismail, saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu." Bagaimana? Nabi Ismail dengan sabar dan taat, "Silahkan ayahandaku. Karena itu adalah perintah Allah, aku akan melaksanakannya." Nah, kemudian kalau menyembelih otomatis kan ditidurkan Nabi Ismail. Nah, ketika sudah mau pisau sudah mau menempel di leher dan tinggal serat gini saja. Nah, kambing Nabi Ismail tadi diganti oleh Allah diganti dengan kambing. Nah, diganti kambing sehingga yang disembelih adalah kambing. Nah, peristiwa menyembelih ini asal mula dari perintah Allah yang disebut dengan berkurban. Jadi berkurban adalah berasal dari peristiwa Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Berkurban dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 12 Zulhijjah, bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Paham ya? Jadi peristiwa
Nabi Ibrahim mau menyembelih Nabi Ismail adalah asal mula dari perintah Allah berkurban yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 12 Dzulhijjah. Paham ya? Dan peristiwa ini oleh Allah diterangkan pada surat As-Saffat ayat 102 sampai 111. As-Saffat ayat 102 sampai 111. Nah, kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diperintahkan oleh Allah lagi untuk apa? Membangun Ka'bah. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah. Dan perintah ini dijelaskan oleh Allah pada surat Al-Baqarah ayat 127. Ya, jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah. Dan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail juga disuruh membersihkan patung-patung, membersihkan semua-semua yang ada yang bersifat kekufuran tadi di sekitar Ka'bah, sehingga Ka'bah bersih dari berhala, bersih dari kekufuran, bersih dari kebencian kepada Allah. Ya, bersih dari berhala, bersih dari kekufuran, bersih dari kotoran-kotoran, dari kotoran unta, kotoran kalian. Itu adalah tugas atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Paham ya sampai sini? Paham? Nah, pintar ya. Dan sekian dari Pak Miftah, video penyampaian kisah keteladanan Nabi Musa, Nabi Ismail, dan Nabi Ibrahim. Kita akhiri pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat pesan Pak Miftah, jangan lupa sholat, jangan lupa membaca ummi, jangan lupa belajar, semangat di rumah. Ya, tidak boleh bandel, tidak boleh durhaka kepada orang tua. Ya, ingat, pintar. Anaknya Pak Miftah pintar-pintar.